Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Saya berharap kalian baik-baik saja ya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya setelah kita melakukan mid semester minggu kemarin, baru ini kita memulai daring untuk materi bab 3 ya sekarang ya, kita memasuki ke bab 3. Baiklah, saya Haisi Komalaria mengajar prakarya di kelas 7 seperti biasa. Sekarang memasuki bab 3 yaitu judulnya tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Oke anak-anak, kita lihat materinya tentang teknologi konstruksi miniatur rumah, yaitu yang pertama adalah mengenal istilah teknologi. Mungkin kalian tahu ya teknologi seperti apa? Teknologi pengertiannya adalah pengertian dan perkembangan teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti yaitu yang pertama adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan, dan yang kedua adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, jadi teknologi adalah ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Nah, baiklah anak-anak. Di zaman modern ini, manusia sangat bergantung pada teknologi. Kenapa? Karena hal tersebut membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang karena dari orang tua maupun anak-anak sangat membutuhkan teknologi. Bahkan dari orang awam sampai para ahli sangat membutuhkan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Bahkan petani yang bekerja di ladang pun menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil panennya. Contohnya adalah penggunaan traktor mesin. Traktor mesin ini dinilai lebih efisien jika dibandingkan dengan bajak yang ditarik oleh seekor kerbau. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis teknologi. Berdasarkan kegunaannya, teknologi ini digolongkan menjadi berbagai jenis. Berikut ini adalah jenis-jenis teknologi yang berkembang saat ini ya. Oke, yang pertama adalah teknologi peralatan rumah tangga, yaitu merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Contohnya lampu, jam dinding, mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor gas, kipas angin, dan pemotong rumput. Nah, yang kedua adalah teknologi produksi, yaitu merupakan teknologi yang digunakan untuk produksi atau menghasilkan suatu barang. Contohnya adalah mesin traktor, mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, dan mesin pemotong kayu. Nah, teknologi transportasi yang ketiga adalah teknologi transportasi, yaitu merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat. Contohnya adalah sepeda motor, kereta api, mobil, kapal laut, dan pesawat terbang. Nah, yang keempat adalah teknologi komunikasi ya, yaitu merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi dan pesan. Contohnya adalah radio, televisi, telepon, dan internet. Next, yang kelima adalah teknologi konstruksi, yaitu merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Berbeda dengan jenis teknologi lainnya yang sebagian besar berbentuk peralatan ya, sebagian besar bentuk ilmu, terapan, atau ilmu yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain dan untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Hasil akhir teknologi konstruksi ini biasanya berbentuk rumah, jembatan, jalan, dan rel kereta api. Oke. Next, contoh gambar jenis-jenis teknologi. Nah, gambar yang pertama adalah traktor. Nah, teknologi traktor ini bisa mempermudah dan mempercepat untuk pembuatan misalnya nih kayak membajak sawah atau apa daripada untuk kerbau ya. Daripada menggunakan kerbau ya. Nah, yang kedua adalah sepeda motor. Yang ketiga mesin cuci, teknologi. Kemudian yang keempat adalah televisi atau komputer. Nah, ini juga ada konstruksi jembatan ya. Dari hasil dari teknologi itu bisa membuat konstruksi jembatan ini. Oke, anak-anak next. Yaitu adalah teknologi konstruksi. Apa itu teknologi konstruksi? Kita lihat di sini.
Yang pertama adalah perkembangan teknologi konstruksi. Kita bisa lihat di sini ya. Pada awalnya manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada zaman dulu manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, dan kayu sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Ilmu pengetahuan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada akhirnya, manusia mulai menggunakan bahan-bahan olahan hasil rekayasa dari bahan alam maupun industri yang dinilai memiliki kekuatan dibanding dengan bahan-bahan dari alam. Misalnya nih, dahulu sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan bilik kayu atau bambu sebagai dinding rumahnya. Akan tetapi, saat ini hampir sebagian besar masyarakat Indonesia telah banyak memilih tembok yang terbuat dari semen dan bata sebagai dinding rumahnya. Tembok dianggap lebih kukuh dan lebih kuat ya. Saat ini lebih banyak bahan bangunan lain hasil rekayasa manusia yang memberikan pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya kemajuan bahan dan alat konstruksi semakin baik, maka bentuk konstruksi yang ada saat ini pun menjadi semakin beragam, terutama di kota-kota besar. Tempat tinggal yang biasanya memiliki 1 atau 2 lantai akan tetapi berkat kemajuan teknologi konstruksi yang ada saat ini, tempat tinggal manusia dapat mencapai beberapa puluh lantai dengan bentuk yang beragam. Oke. Nah, ini adalah contoh gambar perkembangan teknologi konstruksi ya. Kalau yang tadi yang sudah saya jelaskan, ada yang membuat pada zaman dahulu goa ini dijadikan sebagai tempat tinggal. Dan sekarang sudah agak modern, jadi bisa membuat rumah dari bilik ya di sini. Oke. Next. Yang kedua, jenis-jenis proyek konstruksi. Kalian perhatikan anak-anak, dengarkan penjelasan saya. Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Banyak masyarakat mengartikan bangunan adalah rumah, gedung, jembatan, atau sarana prasarana lainnya. Pekerja atau proyek bangunan atau konstruksi memiliki ruang lingkup yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah, atau di air ya. Nah, pekerjaan proyek konstruksi ini terbagi menjadi 4 jenis. Yaitu yang pertama adalah proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman atau disebut juga residential construction ya, yaitu jenis proyek yang mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa ataupun apartemen. Nah, kegiatan pembangunan jenis ini dapat dilakukan menggunakan 2 cara, yaitu secara pribadi maupun secara massal. Ini contoh gambar perumahan ya. Nih, kalian bisa lihat gambarnya. Next, yang kedua adalah proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. Nah, konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan karena tipe proyek seperti ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. Contohnya gambar seperti ini ya, bangunan gedung seperti ini yang biasanya ada di kota-kota besar. Oke, next. Proyek konstruksi teknik sipil atau juga disebut heavy engineering construction ya. Pada proyek konstruksi teknik sipil, pemilik proyek atau owner biasanya adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada pengerjaan proyek ini, elemen desain, keuangan, dan pertimbangan hukum tetap menjadi pertimbangan penting, walaupun proyek ini lebih bersifat tidak mengambil keuntungan banyak atau non-profit ya, dan mengutamakan pelayanan masyarakat atau public service. Oke. Proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun atau built environment ya, built environment. Beberapa jenis pekerjaan proyek instruksi teknik sipil antara lain yaitu proyek pembangkit tenaga listrik, proyek jalan raya, proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan proyek pertambangan. Ini contoh gambarnya, bisa kalian lihat sini ya bendungan ya. Oke, next. Proyek konstruksi bangunan industri atau juga disebut
industrial construction ya. Proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus dibanding dengan perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Proyek ini merupakan bagian yang relatif kecil dan industri konstruksi, tetapi merupakan komponen yang penting dalam pengembangan bangunan industri. Pemilik proyek atau owner biasanya suatu perusahaan atau industri yang besar seperti perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Ini bisa kalian lihat perusahaan-perusahaan di sini ya, bangun-bangunannya ini. Oke. Proyeknya ya. Proyek industrinya bisa kalian di sini. Oke, next. Fungsi teknologi konstruksi. Yang ketiga adalah fungsi teknologi konstruksi. Oke, sorry. Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ini berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Pada saat ini, tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, atau apartemen, atau villa, maupun kondotel ya. Sementara teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Oke, anak-anak. Next ya. Saya harap kalian memperhatikan apa yang saya jelaskan. Kalian buka ya. Ini kalian lihat nih videonya ini. Yang C adalah membuat produk konstruksi miniatur rumah. Yaitu bagian-bagian dalam membuat sebuah produk konstruksi rumah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenal bagian-bagian dasar rumah. Rumah itu merupakan salah satu tempat tinggal yang digunakan manusia untuk berlindung dari pengaruh cuaca ataupun beristirahat dari aktivitas yang dilakukan di luar. Nah, pada umumnya sebuah rumah ini memiliki 3 bagian dasar. Yaitu bagian-bagian dasarnya adalah bagian bawah, bagian tengah atau ruang tamu, bagian atas atau penutup rumah atau atap. Nah, jadi untuk membuat rumah itu harus ada ini ya. Ada bagian dasar, bagian tengah, bagian atas. Oke, next. Mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan. Nah, yang pertama itu adalah untuk mengidentifikasi alat itu adalah yang pertama alat. Alat itu salah satunya adalah penggaris, gunting, cutter, dan kuas. Kemudian bahan. Bahan yang digunakan itu adalah yang pertama adalah bisa menggunakan polistirena atau styrofoam ya, yaitu alat yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Bahan ini digunakan untuk isolator pada bahan konstruksi bangunan. Namun seiring perkembangan zaman, bahan ini banyak digunakan untuk membuat miniatur konstruksi. Ini contoh ya. Contoh styrofoamnya seperti ini. Oke, next. Korek api. Korek api juga mungkin kalian sudah tahu bagaimana bentuknya. Korek api itu disebut juga dengan geretan atau pematik, adalah sebuah alat untuk menyalakan api. Korek api banyak sekali dijual di warung-warung ya. Bisa dalam bentuk paket atau kotak. Kemudian korek api dapat digunakan untuk membuat miniatur rumah sederhana dengan bantuan lem dan triplek. Oke. Yang ketiga adalah stick es krim. Nah, stick es krim ini juga merupakan sebuah alat yang biasa digunakan sebagai pegangan dalam sajian es krim. Nah, selain itu, stick ini juga memiliki banyak manfaat ya dalam bidang kesenian karena keunikan dan keekonomisannya. Nah, stick es krim ini telah banyak digunakan untuk membuat bingkai foto misalnya, hiasan dinding atau miniatur rumah. Contohnya seperti ini ya. Nah, kita bisa gunakan untuk miniatur rumah. Oke, next. Kardus. Kardus merupakan suatu barang yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk melindungi atau mengemas suatu produk selama distribusi dan produsen sampai ke konsumen. Kardus ini dibuat dari bahan dasar berupa kertas yang mudah rusak. Selain sebagai bahan untuk kemasan, kardus juga banyak digunakan untuk bahan keterampilan. Oke. Yang kelima adalah triplek. Nah, ini contoh triplek. Triplek itu adalah kayu lapis terbuat dari bahan kayu solid yang diolah menjadi beberapa lembaran tipis atau lapisan kayu yang arah seratnya disusun saling melintang antara lembaran bawah secara bersamaan dengan perekat khusus sehingga dapat didapatkan bahan yang kuat. Contohnya gambarnya seperti ini ya. Oke. Next. Yang keenam adalah perekat. Nah, perekat ini juga dapat digunakan dalam kegiatan seni dan kerajinan. Contohnya dalam membuat miniatur konstruksi rumah.
Nah, perekat yang dapat digunakan antara lain power glue, double tape, dan selotip ya. Perekat digunakan untuk mempersatukan potongan bahan-bahan rancangan karya seni atau kerajinan. Nah, contoh gambarnya seperti ini ya anak-anak ya. Next. Yang ketiga adalah belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Nah, teknik dasar yang biasa digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah adalah teknik persambungan. Nah, teknik persambungan itu merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyambungkan dua buah benda atau lebih. Ada dua jenis sambungan yang dikenal secara umum, yaitu yang pertama adalah sambungan tetap atau permanent joint, yaitu sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya ya, kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Jadi contohnya adalah sambungan dengan paku keling atau rivet joint dan sambungan las atau disebut juga dengan welded joint ya. Oke, yang kedua atau yang B adalah sambungan tidak tetap atau semi permanen, yaitu sambungan yang bersifat sementara sehingga masih bisa dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Contohnya sambungan mur baut dan sambungan pesak. Ya, oke anak-anak, next. Yang keempat adalah membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat rancangan konstruksi miniatur rumah itu adalah yang pertama adalah rancangan bentuk sketsa ya. Yang perlu kalian kalian lakukan yang pertama itu adalah rancangan bentuk sketsa. Misalnya seperti ini ya. Kemudian rancangan bentuk sketsa itu merupakan sebuah gambaran membuat miniatur rumah. Ya, rancangan ini juga berfungsi sebagai gambaran umum dan pedoman seorang dalam menghasilkan sebuah karya produk. Nah, rancangan ini juga kamu dapat buat pada tahap meliputi rancangan bentuk atau sketsa dan rancangan pembuatan. Nah, ini ya, yang kedua adalah rancangan pembuatan. Nah, rancangan pembuatan itu apa? Rancangan pembuatan itu adalah rancangan proses pembuatan dibuat agar kegiatan produksi miniatur rumah yang kita lakukan tuh menjadi terarah. Jadi rancangan ini meliputi rancangan alat dan bahan yang digunakan serta langkah kerja pembuatannya sesuai dengan gambar sketsa yang telah dibuat sebelumnya ini ya, yang B ini. Oke, kemudian yang kelima adalah membuat konstruksi miniatur rumah. Apa itu langkah-langkahnya? Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Jadi harus kita siapkan alat dan bahannya apa sebelum kita membuat miniatur rumah ya. Nah, alat dan bahan juga harus disiapkan berdasarkan rancangan yang dibuat sebelumnya. Dengan demikian, penyediaan bahan yang berlebihan dapat dihindari. Oleh sebab itu, sediakanlah bahan yang benar-benar diperlukan. Oke? Nah, yang B adalah membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahap proses pembuatan konstruksi miniatur rumah adalah alat maket, lantai, dinding, atap, pewarna, dan pemasangan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang alas maket, lantai, dinding, atap, pewarna, dan pemasangan bisa kalian baca di buku prakarya kita ya, di buku cetak prakarya kita. Bisa kalian baca kalau untuk lebih jelasnya. Kemudian yang ketiga atau yang C adalah melakukan penyelesaian akhir atau finishing. Nah, oke, next. Sebelum memulai proses pembuatan juga kamu harus memperhatikan beberapa keselamatan kerja ya. Jadi harus kita perhatikan keselamatan kerja demi keamanan dan kenyamanan dirimu maupun orang lain. Misalnya, yang pertama keselamatan diri saat bekerja. Itu harus penting banget ya. Yang kedua, keselamatan benda yang digunakan saat bekerja. Kita perhatikan benda-benda yang digunakan. Kemudian ketiga, keselamatan lingkungan tempat kamu bekerja. Jangan sampai kotor. Nah, yang keempat adalah jangan lupa keselamatan orang lain atau teman kalian. Jangan sampai menimbulkan kecelakaan. Itu perlu banget ya. Kemudian yang kelima adalah gunakanlah sarung tangan untuk mencegah dan melindungi tangan kalian dari benda tajam ataupun lem. Nah, ini penting sekali ya, kelima ini. Nah, jadi sebelum kita memulai proses pembuatan, kita harus memperhatikan beberapa keselamatan. Nah, ini harus kalian pelajari ya. Oke, next. Oke, thanks ya. Untuk bab 3 ini itu penjelasan dari saya tentang bab 3 tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Kalau misalnya kurang jelas atau kurang paham bisa kalian tanyakan saya melalui WA grup kita atau boleh juga kalian baca-baca dulu di buku prakarya kita ya, di buku cetak prakarya kita. Oke anak-anak, saya harap kalian jelas
dan mengerti apa yang saya jelaskan di video ini. Oke, anak-anak, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah ataupun kurang dalam saya menjelaskan, dalam saya memberikan gambar-gambarnya ini, saya mohon maaf ya. Bisa kalian buka bukunya. Oke, jangan lupa setelah menonton video ini jangan lupa kalian like, share, and subscribe ya video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.